Cek, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam juga yang join via Zoom live. Hai hai. Oke, kita em, lanjut obrolan kita. Kita belajar lagi dari tamu kita. Dan di sini udah ada Mbak Ucita Pohan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang Rame ya. penyiar, penulis, presenter, MC. Dalam kurung kerja serabutan, semua dikerjain. Itu aku. Dan pebisnis, ya kan? Iya, bisa dibilang ya. Content creator banyak sekali profesinya, ya kan? Dan Cit, ini kita di sini hari ketiga dari mereka itu pagi sampai malam, jam 9 pagi sampai jam 9 malam setiap hari. Dan pesertanya juga datang dari kota yang berbeda-beda juga. Paling jauh dari mana? Makassar, mantap sekali. Dari Makassar. Dari Makassar, dari Bogor, dari Sukabumi, Tasik ada, Malang ada, Bandung ada Garut ada. Seru ya banget kan? ya. So ada yang kelewat nggak gua? Nah, Dari Depok. Ke, Nggak dihitung, deket. So dan alhamdulillah kita di sini kan kita berproses dan energinya mereka luar biasa sekali sampai malam. Dan hari ini kita mau ngobrol sama lo nih. Kemarin hari Kamis kita ngobrol-ngobrol sama Adri. Yes. Terus sama Bang Dame. Dan sekarang thank you for coming sekali lagi. Sama-sama, thanks for having me. Terima kasih sudah mengajak. Gua mau membuka dengan satu atau maksimal paling 2 pertanyaan. Oke. Habis itu gue serahkan ke. Wow, takut nih pertanyaan dari teman-teman. Okay. Dan ini pertanyaan yang sama juga gue tanyakan ke guest speaker yang lain sebelumnya. Bicara soal revisi hidup ini, ada nggak momen, kalaupun mungkin seandainya ada lebih dari satu pun, di antara momen-momen tersebut, ada nggak momen yang paling memorable yang kaitannya men-trigger lo untuk mulai berpikir kayaknya gue perlu merevisi hidup gue deh gitu. Oke. Any particular moments yang seperti itu? Momen dalam kehidupan yang membuat aku tertrigger untuk kayaknya nggak mau kayak gini deh, maunya yang lain gitu ya. Kalau yang sangat amat memorable, mungkin beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu sih pada saat pandemi. Dan aku di situ mulai berpikir untuk punya tata cara kehidupan yang aku pengen buat sendiri atau yang nyaman buat diri aku sendiri, yang bentuknya tuh kayak apa ya, tidak lagi mengikuti aturan yang selama ini ada dan turun-temurun dari keluarga gitu. Bukan berarti kayak 180 derajat berbeda dari apa yang turun-temurun diajarkan sama keluarga, tapi ada beberapa parts di dalam diriku yang udah mulai menyadari kayaknya POV-nya nggak gitu deh. Kayaknya gue sebagai orang dewasa bebas deh untuk memilih cara atau tata cara kehidupan gue seperti apa, karena gue pun sudah bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu, udah punya pekerjaan, udah bisa membiayai diri sendiri lah minimal gitu ya. Dan di situ ada momen dimana akhirnya gue berpikir untuk kayaknya gue pengen punya tempat tinggal sendiri yang gue susun sendiri dan menjalaninya dengan cara yang gue mau. Itu beberapa waktu, ya mungkin 3 tahunan yang lalu ya, gitu. Dan saat lo mulai menyadari itu, gitu ya, untuk membuat keputusan dan kemudian menindaklanjuti si keputusan itu, ada fear
Takutnya juga nggak ada? Tentu saja. Ya pasti ada ketakutannya adalah satu, keraguannya, ragu bisa nggak ya gue ngelakuin ini gitu. Apa namanya, gue punya nggak sih kapasitas untuk bener-bener ngelakuin apa yang tadi gue bayangkan. Terus udah gitu apa namanya, itu satu. Terus ketakutan kedua adalah apakah akan berjalan mulus nih si perubahan yang gue pengen gitu dalam kehidupan gue. Bisa nggak ya nanti gue bertanggung jawab penuh terhadap apa namanya semua keputusan itu gitu. Tentunya ada ketakutan, itu ada banget dan terasa bener-bener ya, karena emang di momen akhirnya aku memutuskan untuk punya tempat tinggal sendiri, terus udah gitu mulai untuk pindahan dan lain-lain, itu kan semuanya jadi kayak datangnya berbarengan ya adjustmentnya, karena jadi tuh selama sekolah sampai kuliah dan lain-lain gue tuh nggak pernah keluar dari rumah orang tua, bahkan kuliah pun gue tuh nggak ngekos karena kuliahnya juga nggak jauh gitu. Jadi di Jakarta juga, jadinya itu pertama kalinya emang out of nest. Pertama kalinya out of nest, langsung punya tanggung jawab untuk memiliki tempat tinggal sendiri yang semuanya harus diurusin, yang bentuknya tuh rumah gitu loh. Jadi benar-benar semuanya harus dipikirin sendiri, diurusin. In a way itu satu kebebasan yang sebuah privilege yang juga gue syukuri dan gue sadari sebagai sesuatu yang apa ya, sesuatu yang ya privilege gitu ya, bahwa akhirnya gue bebas nih mau menentukan mau ini madepnya kemana, ini lemari taruhnya di mana gitu. Tapi di satu sisi, semua harus gue ya sekarang gitu. Ini tanaman apa namanya, rumputnya nanti mau dikasih rumput apa Mbak? Rumput apa? Rumput harus gue juga yang mikirin gitu. Nah, terus biayanya berapa? Gue juga yang nyari gitu kan. Jadi tuh kayaknya kagetnya adalah kayak semua itu datangnya berbarengan, satu paket dengan tanggung jawabnya. Kebebasan itu datang dengan satu paket dengan tanggung jawabnya, dan di satu sisi apa namanya, kebiasaan yang selama ini tinggal sama orang tua terus akhirnya pindah sendiri, lepas gitu kan ya dari nest itu tuh juga pertama kalinya baru aku rasakan. Jadi kayak ya campur aduk semuanya gitu. Jadi di momen tersebut selalu berafirmasi positif, enggak pasti bisa, enggak pasti ada jalannya, udah tenang aja, pasrah aja. Tapi badan geter say, tremor, beneran ada momen-momen tangan tuh beneran tremor karena ada rasa takut dan ada sensasi tubuh yang muncul karena rasa takut itu mungkin ya harus teroutlet keluar ya, disadarin ataupun diakuin ataupun enggak. Mungkin di kepala tuh gue rada denial gitu ya, enggak ini pasti aman aja, enggak ini aja gitu. Jadi rasa takutnya dikesampingkan mulu, akhirnya dia keluar dalam bentuk sensasi fisik, sampai tremor beberapa saat, takut apa segala macam gitu. Dan kemudian proses lu untuk mulai memproses si rasa takut dan akhirnya overcoming that fear itu, what did you do? Akhirnya karena gue hobinya curhat ya, jadi gue ngobrol sama banyak orang sih, sama teman-teman gue yang udah lebih dulu mengalami hal tersebut atau baru saja melakukan shifting dalam kehidupannya. Nah biasanya sih ngobrol sama banyak teman-teman kayak gitu, terus jadinya dapet insight, terus udah gitu dari diri gue juga jadi akhirnya bisa meluapkan si perasaan takut itu gitu. Dan dari situ sih akhirnya mulai pelan-pelan ya mengalir ya, akhirnya jadi si energi takutnya itu juga udah keluar dan mengalir, dan dapat insight baru lagi, dapat dapat afirmasi positif dari teman apa segala macam ya. Itu sih berbagi sih sama teman, curhat. Do you mind to share apa salah satu insight yang mungkin paling kena gitu yang dapat ketika lo sharing curhat itu, dapat insight itu, dan terus tadi meluapkan fear itu juga. Lu meluapkan fear-nya itu gimana? Apa yang lu lakukan? Kalau sama temen sih udah bluntly curhat aja, bener-bener Bo tau gak sih gue tangan gue gemeter gini-gini nih, gimana ini apa ya gitu, dan mereka akan menceritakan pengalamannya mereka. Terus karena teman-teman gue tuh banyak yang di bidang psikologi juga, banyak beberapa teman psikolog, terus udah gitu praktisi mindfulness dan lain-lain. Jadi tuh gue dapet respon yang tepat banget gitu, karena gue curhat sama orang-orang yang profesional sebenarnya. Dan kalau misalnya pesan yang diingat
banget sebenarnya justru bukan dari teman-teman, justru dari di saat yang bersamaan gue juga banyak banget mengasup semua podcast dan juga talk show semua apa namanya orang-orang yang menurut gue look up, dengerin Oprah, dengerin Bang Dame juga termasuk, terus udah gitu curhat langsung juga sama Bang Dame, terus ya banyak lah ya apa namanya tokoh-tokoh yang gue nggak pernah temuin langsung tapi gue bisa akses informasi dari mereka lewat podcast dan talk show. Nah satu momen yang jadi again kalau dari teman-teman mungkin nggak ada yang terlalu nyangkut ya di gue kayak dalam bentuk quotes gitu, tapi mereka memberikan dengan apa ya, dengan mereka menceritakan versi shifting kehidupan mereka, gue jadi ngerasa oh it's normal ya untuk punya momen shifting ini. Jadi gue ngerasa gue nggak, bukan cuman gue sih paling menderita gitu gitu. Jadinya itu membantu, bagian teman-teman membantunya di situ. Nah kalau kalimat-kalimat yang memorable menurut gue adalah satu, waktu itu gue denger di sebuah episode podcastnya Oprah, judul gak tahu judulnya atau tema di dalamnya ya, tapi dia ngomongin tentang broken open. Tentang broken open. Jadi sesuatu kalau mau menetas, itu tuh kayak telur gitu ya, kayak ayam mau menetas, mau lahir, itu tuh harus di crack open. Dan crack itu nggak akan pernah indah, maksudnya bukan sesuatu yang mudah gitu. Seorang ibu melahirkan anak, crack semua gitu. Semuanya gitu, banyak syaraf-syaraf yang terputus dan apa segala macam, tapi menghadirkan kehidupan baru. Nah jadi di situ gue sadar bahwa oh iya ya, emang kalau misalnya kita pengen sesuatu yang rasanya tuh baru lahir kembali atau melahirkan sesuatu yang baru atau pengalaman baru, emang pasti ada si cracked opennya ini, dan it's never easy gitu, it's never nyaman gitu, nggak pernah comfortable, dan nggak apa-apa karena itu part of the kelahiran. Itu satu cracked open itu sih. Sama yang gue tangkap akhirnya dari banyak cerita yang gue dapat dari teman-teman itu tadi adalah kayaknya kadang-kadang sometimes emang kita tuh gak apa-apa untuk slowing down our steps gitu ya, karena gue tuh lumayan orang yang agak suka cepet-cepet gitu. Oh ini di sana, ya udah gimana cara paling cepat untuk ke sana gitu. Jadi kayak gimana cara paling efektif, gimana paling time efisien dan lain-lain. Tapi di satu sisi pada saat itu semuanya tiba-tiba shiftingnya tuh banyak banget terjadi dan guenya mulai merasa overwhelmed, akhirnya gue menyadari bahwa ya kalau udah badan tremor ya mau gimana gitu, emang harus diem dulu, apa namanya, bernafas dengan lebih mindful dan lain-lain. Dan di situ gue sadar akhirnya kadang-kadang memang jarak pandang kita tuh pendek, kita nggak bisa tuh ngelihat panjang gitu, kayak oh 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tuh apa yang akan terjadi ya gitu. Nggak usah kayak gitu deh, waktu zaman pandemi kan kita seminggu ke depan aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Jadi akhirnya it's okay to have apa sih kalau pilot tuh di pesawat kan suka ngomong ya, misalnya jarak pandang kita berapa gitu, kita di ketinggian berapa, jarak pandang berapa. Nah itu kadang tuh jarak pandang tuh emang cloudy gitu, emang ketutup cuaca yang gak bagus gitu, cuaca yang buruk, dan ya udah jalanin aja sampai situ dulu gitu. Kalau emang baru kelihatan batu loncatannya baru 3, ya udah 3 aja dulu dijalanin itu, dan kayak it's okay to have a clouded mind sometimes, karena kalau emang clouded ya udah mungkin emang tugasnya kita cuma sampai situ dulu, nanti baru sampai situ kita ngelihat step selanjutnya kayak gimana gitu, dan lakuinnya pelan-pelan. Tepuk tangan dulu dong. Makasih sudah mendengar curhatan aku. Dan tadi menarik sekali broken open itu juga, dan contoh tadi melahirkan pun juga, dalam hal ini melahirkan bisa melahirkan awareness baru ya, melahirkan apa namanya, belief yang baru ya kan, dan kejelasan arah yang baru misalnya mau kemana dan seterusnya. So dan gue jadi sempat mikir tadi ketika lu bilang orang lain share versi mereka shifting, gue teringat kayak gue dulu pernah ditanya, karena gue suka berbagai macam genre musik, tapi ya band favorit gue tetap Metallica. Oke. Dan waktu itu ada temen gue yang tanya, dulu lama nih, temen gue yang tanya, lu kenapa sih suka Metallica? Kan liriknya itu depressing banget gitu.
karena lirik itu banyak sekali membahas mengenai human suffering gitu. Ada isu sosial tapi lebih banyak mengenai personal struggle gitu. Dan terus gue sempat mikir, iya ya gitu. Kenapa ya? Gue kayak nggak terima, nggak bisa jawab pertanyaan itu. Gue ingin bisa menjawab pertanyaan itu. Terus gue setelah sekian waktu gue melihat, gue merasa dipahami. Gitu. Dan mungkin struggle-nya bisa beda-beda dalam bentuk konkretnya gitu ya. Tetapi I feel like I'm not alone. Gitu kan. Dan kayaknya gitu kan, ketika kita when we feel like we're not alone, kayak tadi teman-teman lu sharing itu, jadi oke, mungkin bentuk shiftingnya bisa beda tapi I'm not the only one gitu kan. Bukan tantangannya atau permasalahannya itu langsung hilang, tapi at least slightly, at least a little bit, mungkin sedikit lebih ringan untuk dihadapi gitu. Meskipun tetap harus dihadapi gitu ya. Bener. So yes, thank you for sharing. Gue mau lempar ke teman-teman yang lain sekarang. Silakan. Oke, mungkin ke Lisa dulu. Terus yes. Oke. Oh, Lisa. Harus Gitu gue harus joget nih. Amin. Joget nggak nih? Oke, bismillah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai banget. Oh gini. Gue Boleh. Sekeluarnya aja, Beb. aku Sekeluarnya aja, Beb. Aku tuh ngelihat pas Mbak tadi bilang kalau Mbak punya langkah sendiri untuk keluar dari rumah, untuk memiliki rumah sendiri. Sebenarnya itu relate sama perjalanan hidup aku. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. It's a safe space kan? Yeah, it's okay. Tapi sometimes kita tuh nggak beberapa orang tuh nggak punya privilege orang tua yang ngerti. Yeah. Gue beberapa kali sempat nyoba untuk melangkah, untuk memilih jalan hidup sendiri. Sampai akhirnya kita semua pasti tahu perjalanannya nggak semulus itu untuk sampai ke tujuan itu. Dan pas gue lagi jatuh di tengah perjalanan itu, orang tua gue tuh nggak maksudnya orang-orang di sekeliling kita itu nggak mensupport untuk kita bangkit. Paham gak sih, kayak ya ngapain sih kayak lo nyoba mending kerja deh jadi ASN lebih menjamin. Tapi gue pikir gue nggak punya pola hidup, nggak berpikiran untuk jadi PNS itu karena gue ngerasa gue nggak pengen kerja sampai usia tua gue. Oke. Gue pengen punya usaha sendiri, mau mulai hidup sendiri, mulai bisnis dari meskipun jangka umurnya mungkin sekarang aku udah kepala 3 ya. Mungkin aku harus berusaha lagi untuk bisa punya dana pensiun sendiri sampai nggak di kepala 4 atau kepala 5 gue masih kerja. Gue nggak ada pikiran ke sana, tapi orang-orang di desa itu, gue dari desa ya BTW, orang-orang di desa tuh, orang tua di desa tuh nggak seterbuka pemikiran orang-orang di kota. Jadi mau bangkit tapi gimana ya? Paham gak sih, kayak kita tuh nggak ada bantuan sama sekali. Jadi gue ngerasa kayaknya gue nggak relate deh Mbak. Kalau gue harus coba pelan-pelan sih, kayaknya
gimana ya, lo pasti paham sih. Kayak, aku harus kayak gimana memahamkan hal itu. Orang tua di kampung tuh punya pola pikir yang kayak gini, kerja aja, jadi PNS, jadi ASN, udah sampai tua gaji pensiunannya udah ditanggung sampai tua. Gue nanti kalau punya anak, gue mau ngurusin anak gue dari rumah aja, usaha gue biar gue yang jalan sendiri, gue mau kayak gitu loh. Tapi aduh, gimana ya caranya supaya kita lebih bisa memahami pola pikir seperti itu, memahami orang tua kita, memahami orang-orang di sekeliling kita, dan yang di sekeliling aku tuh saudara-saudara aku, bahkan aku punya saudara 10 dan dari 8 saudara aku tuh PNS. Jadi push, paham gitu. Pressure-nya ya. Makasih Mbak. Thank you Lisa. Makasih ya Lisa udah sharing, udah bolehin kita tahu ceritanya. Wah, mungkin ini juga terjadi di banyak orang-orang yang ada di sekitar aku juga sih. Aku pun sebetulnya ketika punya keputusan-keputusan dalam hidup yang kayak tadi ya, yang benar-benar atas kemauan aku sendiri, itu selalu ada rasa kayak gini, gimana ngomongnya ya, gimana mulai ininya ya, gimana ngasih tahu ke orang tuanya ya, gimana memulai percakapannya ya, ada kayak gitu. Tapi mungkin situasi setiap keluarga pasti berbeda. Pola komunikasi keluarga di keluarga aku dan keluargamu juga pasti beda. Intensity yang tadi, pressure yang dirasakan juga pasti berbeda. Tapi aku cerita pengalaman aku aja ya. Pengalaman aku sih, aku akhirnya berani dan mau gitu ya ngambil langkah untuk gak apa-apa ini bisa, setelah aku bertanggung jawab atas diriku lama, panjang. Jadi aku belajar dulu untuk bertanggung jawab atas semua keputusan-keputusan kecil yang kecil-kecil dalam kehidupan aku. Selalu aku tunjukin gitu ke keluarga bahwa mau keputusannya itu nggak biasa di dalam keluarga atau dilihat aneh sama keluarga besar, tapi aku ngelakuinnya dengan baik, dengan tujuan yang baik gitu. Dan selalu berani untuk mempertanggungjawabkan itu sendiri gitu. Jadinya istilahnya aku nggak bikin masalah lah yang lain-lain gitu di keluarga gitu. Jadi anak yang ya dia punya keinginan yang berbeda, punya pekerjaan yang berbeda dari yang lain-lainnya gitu ya. Ya aku kan juga sebagai freelancer gitu kan, di keluarga aku juga nggak banyak ya, kakakku ngantor corporate dari pertama kali lulus sampai sekarang, terus sepupu-sepupu aku yang lain juga kebanyakan kayak gitu, banyak yang jadi dokter, terus dia gitu banyak yang ya pokoknya lini pekerjaan yang bukan di dunia hiburan lah gitu. Jadi beda banget. Tapi di pekerjaan yang aku gelutin dan semua keputusan yang aku ambil, even yang kecil-kecil, aku berusaha untuk selalu bertanggung jawab dan tidak merepotkan keluarga di situ. Jadi mereka akhirnya mungkin ya bisa ngelihat bahwa oh iya dia emang setiap keputusan yang diambil dia kerjain bener kok gitu, walaupun dari yang kecil-kecil. Dan setelah akhirnya tadi bertanggung jawab atas diri sendiri itu lama, dalam artian aku udah kerja tuh juga udah panjang, udah bisa membiayai diri tuh juga udah cukup lama, dan juga membantu keluarga juga lama. Dari situ baru aku akhirnya ngambil keputusan, oke, berarti ini saatnya aku bisa nih ngambil keputusan ini dan berani untuk bertanggung jawab dengan keputusan yang lebih besar gitu. Jadinya mungkin itu yang membuat keluarga aku, walaupun mereka juga nggak biasa, mereka juga kayak bingung gitu. Papa aku tuh kayak, ngapain kamu pindah rumah gitu? Emang ada apa di sini? Ya nggak ada apa-apa sih, tapi aku pengen punya kehidupan yang aku mau. Aku pengen tinggal di rumah itu, pengen ini, pengen ya menyusun kehidupanku yang itu buat aku itu hak aku karena aku sudah menjadi orang dewasa gitu. Dan dari mereka ya tentunya awalnya ada kayak gitu juga gitu. Cuman ketika mereka bisa diajakin ngomong bahwa ini tuh sesuatu yang apa ya istilahnya, buat masa depan tuh juga sesuatu yang baik, ya kan, bisa jadi investasi, bisa jadi tabungan lah istilahnya apa segala macam, dan aku juga bisa belajar mandiri dan lain-lain. Mereka juga akhirnya ya
Oh, jadi bisa ngelihat, oh iya bener juga sih gitu. Ini tuh bukan sesuatu yang kayak diambil keputusan itu secara impulsif gitu. Nah, tapi emang omongan-omongan orang di sekitar kita ya sesuai dengan jalannya kita itu akan menjadi challenge terbesar juga. Karena pada saat aku lakuin itu memutuskan untuk pindah rumah, teman-teman yang di dekat aku juga pada ngomong gitu ya kayak, ah, tapi kayak gue nggak bakal bisa deh keluar rumah apa namanya selama nyokap bokap gue masih ada gitu. Ya nggak apa-apa juga kalau itu kemauan lo. Tapi kalau misalnya ternyata lo punya keinginan yang lain, sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, lo berhak loh untuk punya kehidupan yang lo mau. Bukan berarti kita menelantarkan atau meninggalkan atau tidak bertanggung jawab gitu. Pertanggungjawaban itu bisa lo lakukan dengan cara yang lo pilih karena lo sudah dewasa dan siap menanggung semuanya. Kayak gitu-gitu. Terus udah gitu ada juga yang kayak ya banyak lah ya yang kurang lebih yang punya pemikiran yang sama dan itu tuh emang bikin jadi ragu. Waduh, iya nggak ya gitu. Wah, iya juga ya gitu. Nah, tapi kan aku nggak tahu deh Mas Ali udah nyeritain belum soal kayak belief system yang lama, terus kita pengen punya belief system baru, udah belum? Partially sudah, Udah. partially. Besok yang lebih Partially, dalam. oke. Nah, itu kan berarti kan sebenarnya apa namanya opini-opini tersebut yang membuat kita ragu untuk melangkah maju kan berarti dia masih matchingnya sama belief system yang lama. Sedangkan kan kita pengennya punya belief system yang baru kan. Nah, berarti si belief yang baru ini harus kita banyakin apa ya? Harus kalau misalnya yang selama ini lingkungannya Lisa tadi mirip-mirip semua, ya udah kencengin aja terus lingkungan yang kamu pengen dan banyakin berinteraksi dengan orang-orang itu karena orang-orang itulah yang akan membawa semangat baru buat kamu, bukan orang-orang yang lama ini gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara ya, jadi kayak memperluas lagi networking dan pergaulannya dengan orang-orang yang kamu rasa cocok nih kayaknya nih cara hidupnya apanya, aku pengen deh belajar dari dia dan lain-lain. Nah, kayaknya itu sih mungkin ya hal yang paling uh, the, bukan the simple way untuk memulai. Bukan berarti itu udah langsung menjadi jalan tol nggak juga ya, tapi at least kita bisa mulai dari situ dan lihat nanti efeknya di diri kamu tuh gimana. Karena soal kita berani ngambil keputusan itu ujung-ujungnya di diri kita sendiri banget sih. Ketika bukan orang-orang yang akan harus diem supaya kita berani melangkah, tapi kitanya yang harus kuat banget sama apa yang kita pegang, value yang kita pegang untuk kita berani melangkah karena nanti suara orang-orang itu udah gak kedengeran lagi. Kalau kita masih selalu dengerin suara orang, berarti kitanya yang harus nguatin si suara diri kita sendiri itu sih. Karena suara orang gak akan pernah berhenti dan segala opini tuh ada di luar sana. Kita tinggal mau mau ngebaperin yang mana gitu gitu. Dan gue mau nambahin sedikit aja, menarik tadi yang Ucit bilang soal suara tadi itu kan. Jadi saat ini jika suara itu yang sekeliling itu memang menjadi suara yang lebih keras ya, bisa jadi karena keras itu kan bisa jadi karena banyak, ya kan? Kadang nggak banyak sedikit tapi keras sekali suaranya, bisa juga volumenya gitu kan sehingga yang lain jadi nggak kedengeran termasuk suara kita sendiri, ya kan? Nah, tapi kayak dalam yang tadi lu ceritakan juga salah satu adalah emang banyak gitu kan, salah banyak dan jangan-jangan setiap suara juga keras semua gitu. Nah sehingga yang tadi Ucit bilang kitanya sendiri juga harus lebih keras lagi suaranya agar suara kita terus terdengar. Plus sekali lagi nyambung sama yang Ucit bilang, kadang kita juga butuh suara-suara dari sekitar tadi sih, cari orang-orang yang punya suara yang sejalan gitu kan. Nah, dan itu termasuk salah satunya terutama di era digital ini adalah yang kayaknya gue sempat share di hari pertama, konsumsilah konten-konten yang juga meskipun gak bisa kita ajak ngomong terus dia ngerespon balik, tapi dia itu bisa menjadi suara itu juga loh gitu, ya kan, suara itu juga. Plus by the way, ini kan bisa jadi network, ini kan bisa jadi kumpulan orang-orang yang sama gitu kan, gitu.
So kita kan di sini ya insya Allah as you can bukan cuman sih tapi experience, alhamdulillah this can be a safe space gitu kan buat satu sama lain untuk share. So we are here for you juga gitu. You're not alone. We are here for you juga. So ya satu sama lain gitu. Kita ke lo ke yang lain gitu. Kita jadi support system tuh selalu it's not about what we can get tapi what we can give juga satu sama lain gitu kan. So use this juga gitu as a support system juga. So at least you have this at the very least, tapi gue yakin you have more than this, tapi at the very least lo ada ini juga gitu. Thank you. Thank you. Dan satu lagi sih mungkin ya, kalau itu iya, tadi terasa yes. terasa berat dan susah, ya emang di situ cracknya kali. Emang lagi di crack kan, jadi emang nggak, ya lagi di crack cangkang telurnya, gitu. True. Mungkin di Jadi situ cracknya. masing-masing dalam perjalanan hidup masing-masing yang di crack tuh beda-beda gitu ya. Ya. Tadi yes. Yes. Di belakang. Mana dulu? Siapa dulu? Ya, halo Kak. Hai, malam. Ya, malam semuanya juga. Ya. Dengan siapa? Nggak ada namanya. Namanya copot. Nama aku Fawaz. Fawaz. Ya. Aku dekat dari Ciputat situ doang. Oh, deket Fawaz. Ya, mungkin kalau dengar ceritanya Kakak ya, mungkin aku agak balik kebalikannya gitu. Aku tuh lulus SMP langsung pergi mondok Kak. Aku kan rumah di Bandung Kak. Nah, aku pergi ke Bogor buat mondok Kak. Nah, setelah itu di pondok ini ya kan jauh dari orang tua ya, balik lagi. Mungkin kalau yang di rumah bisa dapat nasihat dari orang tuanya setiap hari atau gimana ya. Nah, saya ini dapat nasihatnya itu kadang dari orang yang nggak jauh dari saya gitu. Maksudnya umurnya juga cuma beda 2-3 tahun dan mereka itu mungkin dulu saya masih kecil ya. Masih SMA lah kelas 10 kan masih belum terlalu ini banget. Nah, jadi kayak gimana ya? Ya sering baper lah. Nah, di situ saya masih sering-sering pulang ke rumah karena masih nggak betah di pondok. Nah, terus setelah kelas 11, kelas 12 itu saya pulang itu hanya tiap liburan. Karena di rumah itu ternyata di rumah juga saya nggak mendapatkan apa yang saya butuhkan gitu. Apa yang saya kayak saya butuh afirmasi juga gitu, kayak buat ayolah di afirmasi gitu, anaknya itu baru pulang gitu ya gitulah maksudnya pengen dibujuk ya, dipuk-puk di apa gitu kan. Nah saya tuh tapi ternyata setelah saya merasakan pulang itu yang kelas 10 itu ternyata di rumah juga sama aja maksudnya gitu. Tapi bedanya ya nasihatnya mungkin lebih ini. Nah, dari situ saya memutuskan kayak kelas 11, kelas 12 itu saya pulang setiap lebaran doang. Jadi ke acara keluarga besar gitu. Jadi untuk ke liburan semester, liburan kenaikan saya lebih memilih ke rumah teman saya yang dekat-dekat sini gitu, dekat-dekat Bogor lah. Nah, jadi untuk ujungnya untuk menghibur diri gitu, karena ya udah ngapain pulang juga gitu. Buat kayak ya udah kayak nggak dapat apa-apa juga kalau di rumah, paling dapat makan lebih banyak aja gitu kan. Makan gratis ya. Iya. Dimasakin sama mama gitu doang. Maksudnya ya itu udah alhamdulillah, cuma kan saya di situ untuk orang yang baru merantau gitu, saya butuh afirmasi lebih lah. Akhirnya setelah itu oke lah, saya langsung lanjut kuliah di UIN Jakarta, di situ di Ciputat. Saya ngekos. Nah, ini lebih parah lagi, saya ketemu orang-orang yang kayak lebih bisa mengafirmasi saya gitu, kayak lebih menghargai, lebih bisa kayak ayo bro bareng-bareng lah kita gini-gini. Nah gitu, sebenarnya itu yang saya butuhkan dari dulu gitu. Nah tapi makin kesini saya itu makin nggak bisa membedakan, kan pasti setiap kita berproses ada yang mengkritik kita ya. Nah karena saya nggak pernah dikritik oleh orang tua saya gitu, maksudnya ngobrol tapi kan ngobrolnya kayak ngobrol gitu-gitu doang gitu, nggak pernah sampai deep banget gitu.
Nah, saya tuh sekarang di fase sekarang itu, di fase saya sedang bertumbuh lah. Saya semester 9 sekarang. Nah, jadi di fase-fase saya ini kayak saya tuh kayak ngerasa nggak bisa bedain gitu, mana kritik positif, mana kritik negatif, mana kritik yang membangun, mana kritik yang mau menjatuhkan saya gitu. Karena saking jarangnya saya dulu dapat kayak gitu gitu. Maksudnya eh kayak saya ya bingung sih, lebih ke bingung, jadi membedakan mana kritik yang bisa saya ambil buat jadi patokan saya buat naik dan mana kritik yang harus saya buang jauh-jauh agar saya bisa naik dengan tenang gitu. Intinya ya itu saya bingung gitu, kayak gimana cara membedakan kritik yang membangun, mana kritik yang lebih ke kayak jatuhnya ya kayak Destruktif gitu lah yang iya, yang kayak merusak menghakimi gitu kan ya. gitu. Nah, itu termasuk itu kayak salah satu permasalahan saya gitu sekarang ya. Jadi karena keseringan nggak pernah nggak pernah ngobrol sama orang tua, jarang lah, bukan nggak pernah kan. Jarang karena keseringan jauh ya. Jadi gitu, saya selalu apa-apa dengan insting saya sendiri gitu, kayak apa-apa mau itu ambil langkah sendiri dulu aja, nanti ngomong ke orang tua belakangan. Pokoknya gitu aja. Jadi ya gitu, saya suka sekarang tuh, jadi makanya kalau orang ngomong sama saya di teman-teman kosan, teman-teman kampus, lu tuh pala batu katanya gitu. Iya, gerak dulu baru ngomong gitu maksudnya. Ya, karena saya ngerasa kalau saya ngomong juga ya buat apa gitu. Maksudnya saya kadang ngerasa kalau saya ngomong dulu juga gitu, kayak ya udah mereka nggak akan peduli, dan mereka kayak karena itu saya nggak tahu membedain cara mana kritik yang membangun, mana kritik yang bisa saya gunain, saya buang jauh-jauh gitu saat saya mau melakukan sesuatu. Udah sih itu aja, makasih. Kasih Fawas, thank you. Wow, ya kalau ini perantau dari dari kecil udah mondok ya. Dulu pas mondok keinginan sendiri atau diidein? Oh, oke. Ya. Umur berapa tuh berarti waktu itu ya? 15. Sekarang berarti udah semester 9? 22. Oke. 7 tahun ya udah di luar rumah. Udah mandiri. Yes. Oke. Kalau permasalahannya Fawas itu tadi tentang kritik ya dari orang-orang sekitar, banyak dapat masukannya dari orang-orang teman gitu ya, yang mungkin random gitu, bukan dari lingkup keluarga. Sebenarnya kalau aku sendiri sih ya, lagi-lagi ya, aku cuma bisa memberikan point of view dari pengalaman aku. Ketika ada kritik yang datang ke kita, atau ada komentar yang datang ke kita, kadang-kadang dari kitanya juga sih yang melihat itu sebagai kritik atau hanya komentar aja, atau memang motivasi, atau bully misalnya gitu ya, kayak penghinaan atau apa gitu. Tapi basically itu adalah komentar yang ditujukan ke kita gitu kan. Komentar ini kan berarti netral ya, bisa positif, negatif, bisa ya bisa positif atau negatif gitu kita ngelihatnya. Komentar yang datang ke kita itu adalah sebetulnya kan opini dari orang lain ya, yang ngelihat kita dari luar. Jadi sebetulnya apapun yang mereka omongin, aku selalu menganggap itu ya opininya mereka, miliknya mereka. Itu dulu gitu. Jadi itu tidak mendefinisikan diri aku. Misalnya kayak, "Ih lu males banget ya jadi orang." Ya menurut gue sih gue enggak gitu misalnya gitu ya. Atau kayak opini-opini yang seperti itu. Nah, tapi yang akhirnya aku saring di diriku adalah ketika apa yang diomongin, ketika si komentar tersebut buat aku tuh nge-trigger atau justru ngebuat jadi motivasi. Ketika itu membuat jadi motivasi, ya berarti itu sesuatu yang aku butuhin dan ini bener nih, kayaknya oke deh kalau misalnya gue ikutin komentarnya atau opininya gitu. Kayaknya ini akan menguntungkan buat kehidupan gue. Yaudah deh gue coba aja gitu. Tapi kalau misalnya gue ngerasanya itu malah membuat gue jadi kayak
semakin mempertanyakan diri gue sendiri, menyalahkan diri gue sendiri, dan dengan mendengar komentar tersebut atau kata-kata tersebut membuat gue malah jadi punya penilaian negatif terhadap diri sendiri, kayaknya bukan lewat situ jalannya berarti. Dan lagi-lagi komentar itu bukan milik gue, milik orang yang ngomentarin. Jadi kalau misalnya menurut gue itu bukan lewat situ jalannya, yaudah gak usah dipikirin, maksudnya kayak dibalikin lagi aja ke pemiliknya, karena itu tidak mendefinisikan siapa diri gue gitu. Mungkin sih kayak gitu ya kalau versi klisenya, tapi cara mudahnya juga emang itu sih kalau yang selama ini gue lakukan gitu. Kira-kira menjawab atau ada komentar lain nggak, Fawas? Atau malah bikin bingung? Gue bikin bingung dia. Nggak bisa misahin, oke. Berarti lebih kepada itu tadi ya, nge-labelin ketika semua orang berkomentar atau opini-opini itu datang ke kita, kasih batas dulu bahwa itu miliknya mereka. Bukan langsung ketembak di badan kita. Kita bisa punya tameng. Ini mental, ini bagus, oke masuk. Ini mental, ini nggak perlu. Ini ya coba ini gue pikir-pikir dulu deh. Kayaknya ada benernya, tapi kok agak nyakitin ya. Tapi kok ada benernya ya? Bener nggak ya? Nah ini gue pikir-pikir. Tapi kalau misalnya yang emang udah langsung menurut kita nggak sesuai, dan itu pentalin aja, pentalin balik gitu. Jadi kayak punya tameng invisible gitu. Karena itu kontrolnya ada di kita. Kita punya kekuatan itu, gitu. Nah, supaya nggak semuanya itu, mungkin tadinya Fawas bingung karena semuanya udah langsung masuk nih, udah jadi you take it personal gitu istilahnya gitu, semuanya udah langsung iya ya apa gue gitu ya, iya ya apa gue itu ya, lo nggak bisa dibilangin lo batu, gue batu ya gitu. Nah itu tuh jangan langsung diterima, dibikin filternya dulu gitu, karena lagi-lagi komentar dari orang ya miliknya orang itu, jadi kita yang harus memfilter untuk mana yang menurut kita berguna nggak nih komentarnya. Oh berguna nih komentarnya nih buat gue maju, berguna nih buat gue move on, buat gue naik level, coba deh gue garap deh di gue, bener nggak ya gitu. Apalagi karena ya Fawas kan udah lama mandiri ya, maksudnya bisa hidup keluar dari rumah tuh udah lama gitu, jadi mungkin sebetulnya kekuatan itu atau kayak kemampuan itu kamu udah punya lebih awal dari orang-orang yang lain, bisa jadi. Cuman belum menyadari aja gimana mengaktifkannya. Gitu. Tapi kita semua pasti punya kok. Cuman emang ada momennya kita tuh bingung, karena emang bingung adalah salah satu fitur dari otak manusia ya. Bingung itu salah satu fitur. Jadi kalau lagi bingung ya udah, itu fitur bingungnya lagi dipakai. Tapi bingung nggak selamanya. Gitu. Gue jadi mikir juga karena menarik pertanyaannya, dan jadi terinspirasi sama yang Ucit sampaikan barusan. Mungkin juga ketika yang disampaikan ya itu sifatnya atau opininya atau komentarnya itu seperti sebuah statement yang permanen, ya, statement yang permanen. Kalau saran itu kan kayak, atau bahkan ada komentar bukan saran, komentar tapi yang bukan permanen. Misalnya gini, lu tuh kurang ini, lu tuh kurang itu, misalnya, itu kan nggak permanen. Kalau kurang berarti kan masih bisa naik turun kan, ya kan? Betul. Nah, atau lu tuh harusnya begini, meskipun cara ngomong bisa nyelekit, bisa nusuk gitu kan misalnya. Tapi esensi dari statementnya bukan sesuatu yang sifatnya fix selamanya gitu kan. Kayak misalnya kayak tadi yang lu bilang tadi apa, lu tuh orangnya batu gitu kan. Itu kan kayak udah kelar gitu kan. Iya. Bukan sesuatu yang bisa dinaik turunin gitu kan. Nah, kalau sesuatu yang sifatnya udah kayak permanen gitu, dan itu sifatnya negatif gitu kan, mungkin itu yang lo buang gitu.
sesuatu yang omongan yang atau komentar atau pernyataan yang negatif yang sifatnya permanen. Ya. Tapi kalau yang sifatnya masih bisa diotak-atik gitu, itu bisa jadi saran, bisa jadi sesuatu yang tadi kategori dipertimbangkan gitu kan. Kategori dipertimbangkan. Dan jadi bisa menjadi bentuk saran, bisa lo cross check, iya apakah iya gue perlu memperbaiki ini ya gitu, memperbaiki itu ya gitu. Tapi kalau lo tuh batu gitu, itu kan udah kelar permanen, mungkin itu yang perlu dibuang gitu. Karena itu bukan sebuah kebenaran, Iya. Gitu. itu hanya opini orang itu aja. Tapi kalau misalnya dia ngomongnya kayak bisa nggak sih lo jadi orang lebih sabar dikit, nah itu kayak sesuatu yang apa iya ya, oh mungkin ya gue harus lebih sabar atau kayak lebih terbuka atau apa gitu. Iya sih, ya mungkin itu cara paling mudah untuk memfilter ya. Sambil mikir juga. Iya, sambil mikir juga nih. Karena it's really nice question. It's a good question. Tapi itu yang juga gue jadi terpikir gitu ya. Salah satunya coba kategorikan begitu. Statement permanen atau bukan gitu. Dan kalau permanen tapi bagus itu kan komplimen ya. Iya, pujian iya. kan. Nah, kalau permanen tapi nggak bagus itu hinaan gitu. Bener, bukan bener. saran, itu hinaan gitu. Yang hinaan ya udah kelar gitu. Kalau kita lihat secara objektif ya, kita lihat secara objektif mungkin itu ada benernya ya oke, kita ambil lah gitu dan kita perbaiki. Tapi salah satu hal menurut gue yang juga penting bisa membantu kita untuk melihatnya secara objektif adalah kitanya tadi terus berproses mengenal diri gitu. Karena kalau kita nggak terus berproses mengenal diri kita, ketika ada orang bilang lu tuh batu gitu, kalau kita kenal diri kita dengan baik, kita bisa dengan mudah enggak kok gitu kan gue kenal diri gue. Gitu. Nah, mungkin juga karena proses mengenal dirinya itu yang masih perlu terus ditingkatkan gitu. Itu gue sih yakin juga bukan terus menghilangkan semua masalah semua, tapi akan sangat membantu nanti gitu loh. Betul. Untuk mengurangi si kebingungan itu karena kita semakin kenal sama diri kita. Sedikit tambahan. Thank you. Gimana? Pak Was. Tadi tunggu dulu, tadi Rizky dulu. Hah? Oh, nambah. Wait, boleh. Thank you Bang Ali, thank you Kak Uci, thank you semuanya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan ini, thank you ya tadi Kak Faus pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan ini juga pernah ku tanyakan juga ya sama temanku, sama orang yang diminta mental health juga gitu ya, kepada diri sendiri. Jadi sebetulnya itu bahkan kepada pemuka agama juga pernah. Jadi mungkin lebih kepada pertama sadari dulu dia itu ini tuh dalam konteksnya apa gitu kan, kakak yang tahu kan. Jadi apa pembicaraan sebelumnya gitu loh. Apakah ya itulah, dan juga kemudian dia itu bagi dia kata-kata itu tuh apa artinya gitu loh. Nah mungkin kita bisa nanya seperti itu, buat kamu itu artinya kepala batu itu apa sih gitu. Mungkin itu ketika nanti sudah agak cooling down, jangan langsung kalau terus ya gitu. Terus nah gitu kayak kemudian dia itu ngomongin itu tuh tadi udah belum saran nih. Dia tuh niatnya itu apa sih gitu ngomongin itu gitu, karena kita tuh bisa satu sensing juga ya gitu. Ya itu benar tadi kata Bang Ali, itu bisa terjadi ketika kita udah lebih menyadari kondisi kita sendiri, mental kita, pemikiran kita, pola pikir kita, trauma kita gitu-gitu. Jadi itu akan lebih mudah untuk tahu juga dia itu tuh niatnya apa sih gitu loh. Semakin kita kenal diri, semakin mudah juga kita mengenal orang lain sih gitu. Jadi memang nggak ada rumusan yang baku sih gitu. Jadi kayak ya pasti kita nggak bisa ngomong. Aku dulu juga sempat berpikir, Hilda sempat berpikir kayak ya udahlah aku mau mengisolasi diri aja karena terlalu stres, terlalu cemas dan lain-lain oleh lingkungan, mendengarkan suara lingkungan. Jadi kayak udahlah, tapi ternyata nggak bisa juga. Kita tetap butuh bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Jadi kayak ya mungkin sambil kita menyadari, sambil kita pulang terus ke dalam diri sendiri, ke rumah sejati itu sudah ada di sini saat ini di momen ini, dan juga sambil juga kita juga menyadari juga momen di sekitar kita juga
mengenali juga ya kan niat-niat daripada dia. Mungkin memang kata-katanya itu tidak enak, tidak nyaman ya kan. Tapi mungkin apakah masih ada niat baik atau tidak gitu loh. Dan kemudian juga mungkin seperti apa sih dia itu dibesarkan di lingkungan seperti apa. Terus kemudian kayak pergaulan dia itu teman-temannya itu seperti apa. Apakah memang cara berbicaranya juga direct to the point seperti itu gitu kan. Terus ya tadi apakah bagi dia tuh wajar, biasa atau gimana, dia sendiri tuh bisa terima nggak sih kalau dikatakan seperti itu kayak gitu. Jadi memahami lebih dalam sih gitu loh. Jadi diri sendiri, orang lain gitu kan, dan juga kita pun juga mengambil kesempatan ini untuk bisa berempati juga ya sama orang lain juga. Jadi itu sebenarnya akan inline sih, menyadari, memahami diri gitu kan, berempati dan kemudian mendengarkan apa adanya, jujur apa adanya ya tadi yang Bang Ali bilang, Kak Uci bilang itu nanti akan pengaruh ke lingkungan juga, dan nanti lingkungan juga kita jadikan feedback juga untuk diri kita. Maksudnya untuk justru apapun itu tuh gitu, jadi bukannya menghancurkan tapi justru kayak bola gitu akan naik lagi seperti itu. Jadi nggak ada hal di dunia ini tuh, aku berprinsip dari perjalanan hidup tidak ada hal di dunia ini yang bisa meruntuhkan kita, yang bisa menghancurkan kita, nggak bisa selama kita tidak memberikan izin untuk itu menghancurkan dan juga meruntuhkan kita sih kayak gitu. Dan karena sebenarnya kita itu kan anak dari Tuhan ya kan, jadi nggak mungkin lah kita tuh bisa dihancurkan gitu loh. Nggak ada yang bisa menghancurkan kita tuh. Gini loh, ibarat Bang Dame bilang tubuh fisik ini bisa hancur, bisa mati, bisa sakit gitu kan, tapi roh ini, jiwa ini, cahaya dalam diri kita ini gak akan bisa rusak, gak akan bisa hancur gitu loh. Ini yang akan abadi, dan itu kita mesti ingat itu selama-lamanya. Thank you. Terima kasih. Yes. Thank you so much, Hillary. Thank you. Makasih. Rizky dulu tadi udah duluan. Rizky silakan. Rizky. Yes. Iya loh. Kok sampai bingung mic-nya. Halo Kak Ucita. Hai. Sebelumnya makasih udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Aku mau nanya nih ke Kak Ucita. Kita ini kan sebagai manusia punya banyak insecurity ya pasti ya. Apa sih Kak yang membuat Kakak itu, karena aku ngelihatnya nih Kakak ini selalu percaya diri gitu. Ngomongnya lugas. Terus apa sih yang bikin Kakak tuh percaya kalau gue ini autentik gitu, berbeda dari yang lain, and how to find it, itu sih. Oke, terima kasih Rizky. Ya. Pertanyaan yang dalam sekali. Kelihatannya ngomongnya selalu percaya diri ya, berarti pencitraannya berhasil. Well, ya, semua orang termasuk aku juga pastinya punya momen di mana kita insecure sama diri kita sendiri dengan part-part yang berbeda, dengan area-area yang berbeda di kehidupan kita. Aku lumayan merasakan itu sepertinya mungkin dari kecil, karena dari kecil aku selalu di kategori bentuk tubuh yang lebih gemuk dari anak-anak seumurannya. Jadi kalau misalnya baju anak-anak tuh waktu kecil itu kan ukurannya pakai angka umur ya. Jadi 0 sampai 1 tahun, 2 sampai 4 tahun. Nah, aku nggak pernah memakai baju yang sesuai dengan si tulisan umurnya. Jadi misalnya aku umur 4 tahun, aku pakai baju umur 6 tahun. Aku umur 8 tahun, aku pakai baju yang umur 12 tahun. Jadi aku ngerasa kayak, lah kok nggak matching ya gue? Apa yang aneh nih dari gue? Apa nih yang nggak, kok gue nggak masuk ke umur yang semestinya gue? Oh gue beda, apa segala macam gitu. Dan itu dimulainya dari sangat muda ya, dari kecil gitu. I was a chubby baby soalnya dari dulu. Jadinya aku masuk ke dalam topik insecurity itu dari umur yang sangat muda. Gitu, mungkin anak-anak lain belum mikirin soal do they belong to a group dan lain-lain, aku udah gitu. Jadi lumayan awal nih, lumayan dini gitu ya, punya pemikiran dan punya perasaan tentang insecurity itu gitu. Dan mungkin karena akhirnya topik itu udah aku dapetin, kurikulum itu udah aku dapetin dari masih kecil banget, jadinya dari muda banget aku udah ngulik macam-macam nih, gimana caranya supaya aku merasa belong, gimana caranya aku biar nggak ngerasa aneh sendiri, ngerasa berbeda. Banyak yang aku asup adalah hal-hal dari majalah-majalah remaja
yang isinya tuh positif mindset gitu ya. Jadi kalau dulu baca majalah Cosmo Girl, baca majalah Gadis, itu kan majalah-majalah yang ngasih apa namanya positive impact gitu buat si anak-anak cewek ini. Dan akhirnya tentang kepercayaan diri, aku nguliknya dari lama. Sampai aku menyadari bahwa kepercayaan diri itu akan tumbuh lebih kuat gitu ya, ketika kita emang percaya sama diri kita. Jadi itu bukan soal berani tampil dan kelihatannya dia pede banget ya. Oh dia kalau di panggung oke ya. Tapi belum tentu loh, karena kadang-kadang ya kita emang ada di depan ya karena emang harus ada di depan aja gitu. Belum tentu di dalam dirinya tuh punya kepercayaan diri yang benar-benar datangnya dari percaya sama diri. Nah, karena kuncinya akhirnya menyadari bahwa oh kepercayaan diri itu ternyata bukan soal berani tampil, tapi kita percaya sama diri kita. Yang aku lakukan adalah aku nyari tahu mencoba untuk mengenal diri aku sebanyak-banyaknya, dari tes psikologi lah, terus ya gitu astrologi ya kan, semuanya dipelajarin deh. Oh kalau gue tuh masuknya kayak gini ya, oh kalau gue gini. Jadi kayak berusaha untuk mengenal diri dengan banyak cara, dengan cara-cara yang menurut aku fun sampai yang aneh-aneh juga. Tapi ketika kita makin mengenal diri kita, otomatis si kepercayaan diri itu akan tumbuh lebih kuat, menjadi sesuatu yang membawa kita membawa kita melangkah lebih jauh ke tempat yang kita pengen, ke posisi yang mungkin kita inginkan dan lain-lain, tanpa kita harus mikirin insecurity kita tuh gimana cara ngebuangnya gitu. Karena insecurity akan selalu ada, mau di diri siapapun tuh ada gitu. Mau di Rizky kayak, mau di Ucita, mau di Mas Ali, mau di Raisa juga insecure aja gitu ya. Jadi jadi karena itu insecurity itu juga adalah sebetulnya fitur dari manusia yang punya cara berpikir, apakah ini baik atau buruk, apakah ini pantas atau tidak. Jadi itu sebenarnya juga alarm diri kita tuh, kalau kita nggak punya insecurity, maksudnya kita bener-bener kayak gaspol aja selalu merasa semua pikiran kita itu yang terbaik, ya itu malah aneh juga kan gitu. Nah kadang-kadang sebenarnya tuh si insecurity itu bagian dari fitur tersebut yang membuat kita juga jadi kayak oh ada normanya, sebentar ini harusnya kayak gimana gitu. Cuman selama itu hanya menjadi kayak batasan buat kita, atau membuat kita jadi lebih aware untuk mengambil langkah yang lebih mindful, oke. Tapi kalau ketika itu that insecurity itu sampai membuat kita ngerasa, deh gue nggak usah muncul aja, kayaknya nggak bisa deh ini, jadi nggak beneficial buat kita. Nah disitulah itu bisa menjadi masalah. Tapi I think kalau cara paling mudahnya, dan lagi-lagi klise tapi emang itu caranya, adalah ya percaya diri itu artinya kita percaya sama diri kita gitu. Dan gimana caranya kita percaya sama diri kita? Ya itu, dengan mengenal diri kita. Kalau kita punya janji sama diri kita sendiri, kita tepatin. Kalau kita punya keputusan, kita tanggung jawab. Pokoknya kita benar-benar yang ngurusin si diri kita sendiri ini dengan baik gitu. Lama-lama akhirnya kita juga jadi makin pede. Kan ada yang bilang ya, siapa ya waktu itu ya Mas Ali, aku lupa deh. Tapi dia bilang salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah bikin janji kecil buat diri kita sendiri. Misalnya kayak besok pagi jam 7 aku mau jogging pagi, dan tepatin. Kayak gitu aja terus tiap hari. Terus kayak besok gue pengen journaling misalnya gitu. Di jam 9 sampai jam 10 gue mau journaling, tepatin. Besoknya yang kecil lagi, aku mau baca buku, mau selesai 3 chapter deh hari ini, tepatin. Nah dari situ kita jadi percaya, kita jadi put trust on ourselves kalau emang kita bisa nyelesain dan bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu. Terima kasih. Dan itu kayaknya rumus itu juga applicable ketika kita yang bisa membuat kita percaya sama orang. Ketika orang itu reliable, yes, gitu kan, benar. kita kan jadi percaya sama si orang itu gitu kan. Yes, benar Iya itu sih? dia. Kita jadi bisa rely, kita percaya kita bisa rely on ourselves. Nah disitulah kepercayaan diri pasti akan meningkat. Thank you so much. Semoga menjawab ya. 1, 2, 3.
Oke, Cesha dulu. Ini ya, Cesha, Najla, Arya, Asa. Nih, langsung. Udah berurutan tuh ya. Oke. Yes. Aman. Oke, halo Kak. Hai. Kenalin aku Cesha. Hai Gasya. Dan aku mau nanya terkait di bidang public speaking karena kan kakak emang expert di bidang itu ya, MC, host dan sebagainya. Dan emang karir aku tuh juga menuju ke arah yang membutuhkan skill public speaking. Nah, aku pengen tahu pengalaman kakak, tantangannya, terus tuh cerita yang kakak hadapi untuk bisa menjadi seorang yang expert di bidang public speaking itu gimana? Karena aku juga pengen untuk bisa menggapai karir aku tuh dengan memahami prosesnya dan aku tahu tantangannya supaya aku juga bisa nggak mengharapkan sesuatu yang instan gitu. Karena kan kita juga harus tahu nih triknya bagaimana. Apalagi kan kalau public speaking kan juga agak tricky juga gitu. Nah, aku pengen tahu dari pengalaman kakak gimana sih mumpung kakak ada di sini gitu. Oke, terima kasih Gasya. Oke, public speaking ya. Public speaking tuh bisa dipelajari teorinya dalam waktu mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ya. Banyak kelas-kelas public speaking yang menawarkan 1 day class, 3 day class ya. Itu semuanya udah bisa dapet tuh informasinya. Informasi bisa didapat dengan sangat cepat, jadi dan banyak banget aksesnya, banyak yang ngasih gratis juga tutorialnya di YouTube dan lain-lain gitu ya. Informasinya dan menurut aku karena aku juga menjadi fasilitator buat materi public speaking kan kadang-kadang materinya tuh emang itu aja. itu aja, sehari kelar beneran deh, sehari kelar. Kalau mau intensif beneran 3 hari beres gitu. Sebulan juga sampai bingung belajar apaan lagi sebulan public speaking gitu-gitu aja gitu. Tapi yang membuat sesuatu bisa berjalan panjang tentunya adalah ya konsistensi sih. Konsistensi dalam artian bukannya kita kayak work hard terus-terusan ya, tapi bener-bener ngejalanin itu setiap saat gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya memang ada keinginan untuk membangun karir di public speaking ya udah di situ aja terus. Semua hal-hal yang ada hubungannya sama public speaking ambil, kerjain. Ada kesempatan apa ambil, kerjain, nggak apa-apa. Dari yang kecil-kecil dulu. Karena aku pun ada di area public speaking ini sampai sekarang karena aku tiap hari tiap hari ngelakuin gitu. Maksudnya aku siaran radio dari tahun 2009 sampai 2022 itu nggak nonstop, nggak ada berhentinya, nggak ada cutinya, nggak ada ya ada libur lah ya. Tapi maksudnya nggak ada tahun dimana aku nggak siaran gitu. Sampai 2022 disitulah baru aku 2 tahun berhenti siaran. 2022 atau 2003 gitu. Pokoknya 14 tahun. 14 tahun aku lakuin hampir setiap hari, seminggu mungkin 3 hari siaran bisa 4 hari gitu. Jadi aku rasa di konsistensi itu yang biar dibilang siaran juga cuman 2 jam per hari gitu ya, seminggu cepat, tapi konsisten terus dan aku tidak pernah meninggalkan area tersebut gitu. 2022 aku berhenti siaran karena radionya tutup. 2025 aku mulai siaran lagi di radio yang lain, jadi mau mulai lagi dan aku rasa kayaknya emang harus dijalanin aja terus gitu untuk menjadi expert ya, karena kan dibilang expert itu kan butuh jam terbang kan, berapa 10.000 jam ya. Untuk bisa dikategorikan expert, seseorang harus melakukan itu 10.000 jam dan ada 3 kalau nggak salah. 3 hal yang membuat kita menjadi expert atau bisa dibilang reliable di satu bidang. 3, kita harus punya 2 dari 3. Yang pertama 10.000 jam terbang itu tadi, sertifikasi, dan satu lagi penghargaan. Minimal ada 2 dari itu, baru bisa kita bilang oh ya I am professionally a public speaker atau apa gitu. Jadi kalau misalnya 10.000 kamu nggak punya sertifikat, kalau misalnya kamu nggak punya sertifikat atau belajar otodidak, berarti kamu harus punya 10.000 jam terbang plus misalnya dapat penghargaan. Apa maksudnya penghargaan tuh dalam artian ini sih ya, validasi gitu atau mungkin
Credibility dari suatu lembaga gitu, atau ya itu pokoknya minimal punya 2 dari 3 itu, dan itu bisa banget, sangat amat bisa dicapai dengan konsistensi. Kerjain aja terus, kalau emang udah yakin, udah suka, jalanin terus, jangan ditinggalin area itu gitu. Enjoy. Makasih. Najla dulu baru Arya ya. Halo Kak, Hai. selamat malam semuanya. Halo. Oke, perkenalkan nama aku Najla, aku Hai, dari Najla. Bandung. Kalau aku pengen nanya, tapi pertanyaannya lebih menggali pengalaman pribadi kakak gitu. Hal apa sih yang membuat kakak merasa berharga? Dan kalau kakak disuruh menyampaikan kepada orang yang belum menemukan rasa berharga dalam dirinya, kakak mau nyampein apa? That's deep. Terima kasih Najla. Boleh saya jawab dalam waktu 2 kali 24 jam nggak? Butuh merenung dulu nih. Hal yang membuat aku merasa berharga. Dulu, aku merasa sangat berharga kalau aku bisa punya prestasi. Bisa dapetin posisi yang aku inginkan. Bisa dapet pekerjaan yang aku pengen. Aku ngerasa berharga. Ya kalau berprestasi lah gitu ya, merasa berharga kalau berprestasi. Tapi setelah akhirnya ngotot untuk melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun, ternyata rasa berharga itu jauh lebih sederhana dari itu ternyata. Kalau secara personal nih ya, semua yang kita lakukan dan kita lakukan dengan baik secara profesional, yang tadi aku bilang prestasi, itu bagus. Itu bisa mengantarkan kita ke tujuan-tujuan, tempat-tempat yang kita mau dan lain-lain. Dan bisa mendatangkan rasa senang juga, karena kita ngerasa puas bisa ngelakuin hal yang kita pengen conquer gitu. Kita pengen achieve gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya setelah achievement itu didapat, setelah semua itu kita taklukkan, gitu aja. Ada juga tuh momen-momen ngerasa nggak berharga gitu. Berarti bukan dari prestasi ya gitu kan. Akhirnya di situ baru mulai berpikir, oh ternyata bukan prestasi yang membuat aku merasa valuable, ngerasa terfulfill gitu, terisi gitu tangki di hatinya tuh gitu. Walaupun ya tadi itu semuanya mendatangkan kesenangan, tapi kok dengan semua yang udah didapetin ternyata ya udah gitu aja, masih bisa ngerasa kosong hampa juga. Dan aku menemukan satu definisi baru mungkin ya, yang membuat aku ngerasa berharga dan ngerasa terfulfill akhir-akhir ini, bahwa ternyata aku akan sangat amat merasa berharga dari hal-hal yang sederhana. Kalau aku bisa memberikan kontribusi, itu udah cukup banget ternyata. Mau itu di rumah, di pertemanan, di mana aja gitu, kayak diajak sama Mas Ali ngomongnya di sini, seneng banget. Aku ada kontribusi nih untuk cerita pengalaman aku di sini sama teman-teman, ketemu teman-teman baru, denger pengalamannya teman-teman juga gitu, dan berkontribusi aja gitu. Walaupun kontribusi kecil banget, tapi kalau aku tahu, wah ini part gue nih, gue mau ngejalanin part gue gitu. Misalnya mau ngumpul sama teman-teman, mau reunian gitu ya, terus reunian ya udah lu seksi acara ya, lu yang mikirin gamesnya apaan, wih udah gue kerjain tuh games gue apa segala macam gitu ya, riset bikin games ya. Itu kan sesuatu yang ya sebenarnya fun aja gitu ya, tapi pas itu akhirnya bisa dijalankan, aku bisa mendeliver itu dengan baik, itu ternyata rasa senangnya sama loh dengan achievement yang dicapainya tuh sampai harus tahunan, harus sekolah, harus apa gitu, kadang-kadang sama aja gitu. Jadi kayaknya mungkin kalau sekarang definisi aku yang bikin aku ngerasa berharga adalah ketika aku bisa kasih kontribusi sih, sekecil apapun itu udah seneng banget gitu. Okay. Thank you so much. Yes. Halo. nervous. Terima kasih atas kesempatannya dari Bang Ali, teman-teman Revisi Hidup juga. Kenalkan, nama saya Arya. Saya umur 19 tahun, semester 3, jurusan jurnalistik dari UIN Jakarta. UIN tuh sama UIN. Nah, Kak Uci, aku ingin bertanya nih, dan tentu
akan bisa menambah referensi bagi aku sendiri. Saya tertarik di dunia komunikasi itu sejak 11 tahun yang lalu, berawal dari lomba, dengan latihan mengikuti lomba, mulai dari lomba bercerita, puisi. Lalu 4 tahun terakhir saya banyak aktif di bidang dunia komunikasi, MC, moderator, narasumber, dan juga saya sudah mengikuti alhamdulillah tahun ini 3 pelatihan dan bulan ini sudah sertifikasi BNSP RI. Selamat. Makasih. Nah, tentu saya ingin tahu juga pengalaman dari Kak Uci. Apa sih selain konsistensi tadi yang disebut, apa sih mindset yang harus dimiliki oleh public speaker menurut pandangan dari Kak Uci? Oke. Gitu. Itu aja. Itu aja. Terima Terima kasih kasih. Arya, thank you. Yes, penting nih. Melanjutkan ya yang tadi ya. Oke Arya, kalau dari cara ngomongnya sih udah mantep ya guys, setuju nggak sih? Udah tersertifikasi juga. Selain konsistensi, emang akhirnya harus nyemplung sih. Harus nyemplung, kayak makanya tadi aku bilang segala kesempatan ambil aja, nge-MC acara apapun jabanin aja. Karena dengan kita nyemplung ke lapangan langsung, itu tuh kita bakal belajar banyak banget dan willingness untuk kita mau belajar di medan apapun itu penting banget. Karena ya tadi aku bilang public speaking itu kalau dalam materi sehari udah kelar itu aja gitu. Tapi pada saat kita nyemplung disitulah akhirnya kita bisa punya hal yang membuat kita tuh jadi tahu gimana caranya dan gimana rasanya di kita ketika menghadapi situasinya ternyata gini. Ternyata lagi jadi moderator narasumbernya jawabnya cuman iya, enggak, cuman gitu doang. Atau enggak ada juga orang yang misalnya narasumbernya misalnya kita lagi jadi moderator narasumbernya nervous banget. Jadi kita selain kita harus menanyakan pertanyaan kita juga harus menjadi support system untuk nervousnya. Yang kayak gitu-gitu. Belum lagi kita juga mengatasi nervous kita sendiri karena kan nanti ketemu dengan jumlah penonton yang beda-beda, areanya beda-beda, topiknya lain-lain itu. Jadi emang nyemplung sih, satu willingness untuk belajar di medan pertempuran itu satu yang harus dipunya, dan yang kedua juga adalah don't take it personal sih ketika public speaking, karena public speaker itu tuh kan ngomongnya depan banyak orang ya, jadi akan sangat rentan untuk mendapatkan komentar balik. Nah ketika itu datang, ya tadi tuh mungkin filter tadi bisa dipakai, dan don't take it personal gitu, kayak kalau misalnya kita lakuin kesalahan, salah ngomong, slip tongue apa segala macem, itu normal, tapi ya gimana caranya nextnya kita bisa lebih berhati-hati, lebih mindful. Itu sih berarti kayaknya sih dua itu menurut aku udah cukup banget sih untuk jadi bekal untuk menjalaninya. Itu yang pertama tadi berarti adalah willingness untuk nyemplung dan belajar apapun di medannya langsung, dan yang kedua adalah don't take it personal. Kalau lakuin kesalahan, perbaiki, lanjut terus. Dan kayaknya saran itu juga applicable apakah itu public speaking ataupun bukan yang kita mau jalanin gitu. Apa yang kita jalanin ya willingness-nya itu dan nyemplung gitu kan, yang dalam perjalanannya setelah nyemplung itu ya akan ada naik turunnya, willing to go through all of that juga gitu ya. Thank you. Seru banget nih. Seru ya? Seru sekali. Seru banget ya, masih dari yang pertama. Yes. Ikutan aku. Yes. Siapa? Asa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan terima kasih atas kesempatannya. Saya Asa dari Makassar. Saya ingin kembali ke pembahasan terkait orang tua yang pertama tadi. Kalau misalnya kakak ingin membangun kehidupan sendiri di luar rumah, kalau saya ingin mengajak orang tua saya untuk tinggal bersama. Karena kan di Makassar saya merantau dari Sulawesi Tengah, jadi merantau ke merantau. Karena alhamdulillah sekarang sudah ada pekerjaan dan
saya hanya berdua sama adik saya yang laki-laki dan dia juga sedang merantau. Jadi orang tua di rumah itu hanya sisa berdua. Alhamdulillah dengan kondisi rumah yang sepi itu sudah ada gimana ya, kayak tanda-tanda sunyi gitu, sepi di rumah karena orang tua juga sudah memasuki umur masa-masa ya senjanya. Dan saya ingin kayak mengajak gimana kalau kita tinggal bareng aja di Makassar. Kalau saya berpikir untuk pulang kampung itu sepertinya agak sulit juga karena gimana ya, sudah punya sistem untuk bertumbuh di perkotaan dan kalau kembali ke kampung itu saya kurang punya persiapan gimana caranya bisa seperti di kota gitu. Dan mungkin juga sangat sulit di desa gitu. Jadi orang tua saya itu menolak menolak untuk pindah barang. Kalau misalnya mereka mau, saya bisa mengusahakannya atau kita bisa membawa sedikit aset kita ke kota gitu. Tapi mereka selalu menolak dan saya juga selalu kepikiran gimana caranya untuk bisa bertumbuh di kampung, tinggal bareng orang tua. Saya ajak mereka tinggal di Makassar, tapi mereka juga selalu menolak. Dan adik saya juga sudah merantau dan belum ada kepikiran untuk balik ke kampung. Jadi sebenarnya saya bingung aja sih gimana ke depannya gitu untuk bisa bareng gitu. Terus sih Kak, mungkin bisa Terima kasih Asa. Thank you sharingnya. Lagi bingung juga nih dia nih. Semua bingung. Satu hal yang waktu itu aku rasakan juga nggak mudah atau ada perasaan yang mengganjal pada saat mau tinggal sendiri, walaupun ya masih di Jakarta juga gitu ya, masih bisa nemuin orang tua kalau weekend apa segala macam, masih sering nginep, adalah rasa aduh kasihan juga ya kalau mereka berdua doang gitu kan. Tapi ya sebetulnya ketika ya para orang dewasa ini menentukan hidupnya pengen kayak gimana, seperti Asa menentukan hidupnya pengen di Makassar, sama seperti orang tua juga punya hak untuk menentukan hidupnya di mana dan seperti apa gitu kan. Walaupun kita ngelihatnya kayak aduh enakan di sini deh, tapi ya nggak tahu ya, orang tua mungkin punya pertimbangan, kehidupan aku justru di sini, udah ada pengajiannya di sini, udah ada kegiatannya di sini. Kalau misalnya harus memulai kehidupan di tempat yang baru yang mungkin buat mereka dirasa nggak nyaman, ya mungkin mereka nggak ambil pilihan itu, gitu. Yang diragukan sama orang tua untuk pindah tuh bagian apanya? Mereka nolaknya gimana? Kalau boleh tahu? Emang udah kayak, karena menurut Asa akan lebih nyaman gitu ya kalau diajak pindah ke Makassar. Oh dan tinggal ada yang nemenin, ada Asa. Iya. Iya, lagi-lagi sih itu sih kayak menurut aku memang haknya orang tua kita juga gitu memilih mau tinggal di mana, tapi memang itu bukan hal yang mudah buat kita kalau kitanya ternyata pengen kebalikannya, karena kan kita disuruh pulang ke rumah juga nggak nyaman ya gitu. Jadi mungkin point of view atau apa ya, point of view ataupun juga perasaan dibalik keinginan untuk tinggal barengnya itu tuh yang juga coba digali lagi supaya Asa juga nemu kenapa sih kamu pengen banget bersama-sama di Makassar misalnya. Apanya nih, apakah emang karena ya pengen punya waktu sama-sama yang sangat dekat, yang bisa punya quality time bareng, dan kalau misalnya itu belum terwujud sekarang, ada nggak sih cara lain misalnya kayak seberapa jauh dari tempatmu tinggal ke rumah orang tua? Oke, lumayan ya, naik pesawat dan naik mobil sama. Iya jauh sih. Iya, mungkin iya pantesan kangen terus ya, pengennya bareng-bareng ya. Ya sangat bisa dipahami sih. Ya tapi mungkin sampai titiknya nanti kita kan juga nggak pernah tahu ya plan kehidupan. Siapa tahu memang nanti ada kesempatannya untuk akhirnya tinggal bareng, tapi in the meantime itu belum bisa terwujud saat ini. Untuk membuat apa ya, kita juga jadi lebih tenang ataupun dibikin hati lebih enak, mungkin ada
ritual atau kayak maksudnya hal-hal lain yang bisa dilakukan sama-sama, misalnya kayak setiap seminggu sekali, setiap hari misalnya video call misalnya gitu, atau mungkin kalau setiap seminggu sekali ngirim makanan, minta tolong tetangga bikinin apa gimana gitu, jadi kayak tetap bisa dapetin kehangatan kebersamaannya itu walaupun belum setuju nih untuk tinggal sama-sama di satu tempat gitu. Kalau dari aku sih mungkin itu ya, karena again lagi-lagi haknya orang tua gitu mau tinggal di mana, dan karena kan masih bisa melakukan kegiatan sendiri juga kan orang tuanya kan, kecuali udah butuh bantuan total gitu untuk berkegiatan, nah itu mungkin bisa di take over sama emang anaknya gitu untuk kayak pindah kemana harus butuh bantuan. Tapi kalau ketika merekanya juga masih aktif berkegiatan kehidupan sehari-hari itu masih sendiri ya hak mereka juga sih gitu. Terima kasih. Ya, gue setuju ya haknya orang tua kita juga. Cuma gue mau nambahin, nyaranin kalau boleh. Meskipun jawaban mereka akan tetap enggak, seandainya jawaban mereka akan tetap enggak, tapi jangan berhenti ngajak. Jangan berhenti ngajak meskipun seandainya ya jawaban tetap enggak, karena diajaknya itu penting buat orang tua. Paham nggak? Paham maksud gue ya? Karena itu merasa anaknya kepengen sama mereka itu juga penting, meskipun jawabannya mereka tetap enggak gitu kan, tapi they feel anaknya itu kepengen sama mereka, itu matters loh. Oke. Paham maksud gue ya? Iya. Jadi ya dengan kita tetap menghargai hak mereka, itu tetap itu hak mereka, tetapi kitanya ngajaknya itu meskipun mungkin nggak ngomong sama lo, gue yakin itu it means something. Anak gue tuh kepengen sama gue, itu it means something hanya dengan ngajaknya. So kalau gue boleh kasih saran itu ya ngajaknya itu tetap ya from time to time ya, bukan tiap hari juga gitu. Tapi from time to time itu teror. Jadi jangan karena misalnya lu merasa kayak mereka udah nggak bakal mau deh, ya udah nggak gua ajakin lagi deh gitu. Itu loh maksudnya, jangan kayak gitu. Diajaknya itu tetap dilakukan from time to time gitu. So itu sih tambahan sedikit dari gua. Tadi oke. Dua Jadi pertanyaan sekaligus boleh nggak, Agnes dan Indah? Ya, singkat-singkat tapi ya kalau boleh ya. Enggak langsung aja berdua. Lu ada waktu nggak? Aman bebas. Oke. Ya udah 1, 2 langsung ya, 2 pertanyaan. Oh. Mau komen. Oke. Siap. Oke, jadi makasih banyak atas kesempatannya Kak. Jadi izin Kak, saya Indah, ini juga dari Makassar, dan saya juga ini kebetulan adalah seorang MC, jadi emang udah terjun di dunia broadcasting gitu. Meskipun basic keilmuannya tuh bukan yang dari broadcasting. Jadi I came from family yang agamis gitu, dan kebetulan basic keilmuannya juga itu adalah hukum Islam gitu Kak. Tapi ternyata di tengah perjalanan saya menemukan bahwa saya tuh passionate about broadcasting, public speaking, and communication. Nah terus ini sejauh 3 tahun saya nyemplung jadi MC di Makassar, terus jadi host, moderator, dan lain sebagainya. Itu tuh saya sebenarnya aman-aman aja Kak. Sampai saya gabung satu agensi dan ternyata saya culture shock sama cara kita bersaing di dunia itu, di industri itu. Jadi terus selain itu saya menemukan banyak insecurity dalam diri saya. Misal kalau dunia industri itu kan kita bertahan dengan good lookingnya kita, dengan penampilannya kita dan lain sebagainya. Nah tapi karena saya datang dari ceritanya basic keislaman yang kuat, misal dari segi penampilan dan lain sebagainya, itu makin bikin saya kayak tertambah insecure-nya. Jadi ada sisi di mana saya pengen beradaptasi, tapi ada sisi di mana saya juga pengen menjaga prinsip-prinsip saya kayak gitu. Saya takut ke bawah arus dan lain sebagainya, apalagi mungkin meski dunia industri, kan ini masuknya dunia industri hiburan ya Kak, meskipun dunia industri hiburan di Makassar itu nggak sekeras di Jakarta mungkin, tapi tetap aja saya merasakan bahwa dunia industri hiburan itu keras, tapi saya ingin tetap bertahan gitu, meskipun ada prinsip-prinsip yang harus saya jaga dan lain sebagainya. Nah mungkin Kak Uci bisa memberikan
pandangan kira-kira untuk tetap bertahan dan tetap menjaga prinsip-prinsip saya itu kayak gimana, dan tetap membuat saya percaya diri bahwa kamu nggak salah dengan mengambil langkah ini, karena ya cukup lama juga saya untuk menemukan bahwa saya ternyata emang setertarik itu untuk tetap terjun di dunia broadcasting seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Menarik ya. Kayak sebenarnya tadi dari kalimatnya sebenarnya udah ada jawabannya sendiri tuh bahwa dibilang kayak enggak, ini pasti bisa gitu untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsip, tapi juga bisa maksudnya beradaptasi dan diterima gitu di industri tersebut. Sekarang ini kalau menurut aku di era yang sangat terbuka dan kita semua bisa memperkenalkan diri kita lewat sosial media, itu sangat amat jauh lebih mudah untuk kita bisa positioning kita itu MC yang seperti apa atau profesional di bidang tertentu yang seperti apa. Kalau dulu kita butuh media konvensional untuk diakuin, harus ada muncul di TV dulu, harus muncul punya show di radio dulu mungkin. Tapi kalau sekarang itu semua bisa kita lakukan dengan sendirinya gitu, di sosial media. Menurut aku kalau misalnya tadi kamu udah tahu apa-apaan aja yang menjadi batasan dirimu, itu bagus banget. You can list down apaan aja yang menjadi batasan kamu di dunia hiburan. Kamu nggak maunya apa, kamu bersedianya sampai bagian apa, sampai mana, part-part apa yang kamu bersedia ditulis, bikin kayak sebuah consent gitu. Jadi ketika tapi bentuknya apa ya? Bentuknya bukan kayak, tujuannya bukan untuk membatasi diri ya, tapi justru untuk membuat clear bahwa kamu public speaker atau MC yang seperti apa gitu. Aku banyak juga kok ngelihat MC misalnya di wedding gitu ya, yang menggunakan hijab, yang dia sangat amat bahasa Inggrisnya bagus banget, dia bisa nge-MC 2 bahasa untuk pernikahan, dan ada muncul di banyak pernikahan yang internasional gitu ya. Tapi ya dengan penampilannya modest dan lain-lain gitu, banyak juga gitu. Jadinya buat aku kayaknya memang itu udah tidak menjadi halangan, tapi kalau misalnya yang dipikir cara berkompetisinya itu masih cara yang harus lewat IO, harus memperkenalkan diri, harus mau eventnya yang kayak gini, harus mau kalau misalnya MC itu jadi badut atau apa, ya kalau misalnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau cari dan kita juga nggak mau ngambil pengalaman itu, semuanya nggak harus juga gitu. Kita bisa self claim diri kita sendiri dan positioning lewat sosial media, dan dari contoh sosial media tersebutlah nanti akan menjadi CV kamu juga gitu kan, buat orang-orang yang mau meng-hire kamu. Jadi bagus banget justru kalau kamu udah tahu batasannya. Kayak aku sebagai content creator, selain dari MC atau presenter gitu ya, aku punya batasan juga, karena kan aku kan banyak nge-review produk-produk beauty dan fashion kan. Kadang-kadang itu ada produk beauty kayak misalnya produk beauty yang ada whiteningnya. Nah, aku sendiri tipe yang nggak nge-promote whitening di industri beauty. Jadi aku tulis, aku nggak nge-promotin whitening, tapi kalau misalnya dia bilangnya misalnya mencerahkan, brightening, atau kayak meratakan warna kulit, aku ambil, dan itu selalu ada di kontrak yang aku berikan, atau kayak terms and condition yang dari awal aku berikan gitu. Terus kayak misalnya fashion itu kadang-kadang juga merambah ke pakaian dalam. Dan banyak banget influencer yang juga ya namanya lagi promoin pakaian dalam ya dia pakai kan gitu. Nah, ketika aku pergi liburan beberapa kali dan aku kelihatan pakai baju renang di kolam renang atau di pantai, banyak brand yang mengira aku mau untuk ngambil promoting pakaian dalam gitu. Terus kayak misalnya dan dengan pakaian dalam bukan berarti yang terbuka ya, tapi maksudnya kayak body shaper untuk daleman di dalam dress dan lain-lain. Itu tuh juga udah aku bikin konsepnya gitu. Oke, aku bisa ngepromoin body shaper ini, tapi yang akan aku lakukan adalah before after. Jadi pada saat aku sebelum pakai gaun di luarnya sama yang sesudah pakai, aku tidak akan batasannya adalah tidak menunjukkan itu pada saat dipakai pakaian dalam saja, tapi produknya aku review detail gitu ya, kayak gitu-gitu sih. Dan itu fine aja kok untuk kita punya konsen seperti itu gitu, bisa banget dibikin aman. Tadi yang ingin lo sampaikan singkat.
Jadi Jo, jadi nggak? Jadi enggak? Ya, sebenarnya dari tadi pas mulai sesi, dari hari pertama sih Kak, kayak badanku tuh ibarat kata tuh kayak panci air mendidih, terus kayak ngiung penuh saking kayak wah banyak Boiling. banget yang dipretelin dan ya bener-bener rewiring dan rebuilding lagi gitu. Jadi aku kenal Kak Ucit juga dari komunitas perhealing Yes. kan, dan mungkin Kak Ucit juga sedikit udah pernah kayak kecipratan gimana proses tumbuh aku gitu. Jadi dari umur 4 tahun itu memang aku mengalami pengalaman yang sangat membentuk aku gitu. Kayak umur 4 tahun aku udah tahu apa itu penetrasi gitu. Kayak mengalami pelecehan seksual di keluarga aku gitu. Dan itu ternyata membawa aku ke ya merasa tidak berharga apa segala macem gitu. Dan akhirnya bahkan looping, aku bilang ini dengan terbuka karena sebenarnya ini juga aku sudah bagikan juga kayak sharing ke teman-teman orang yang komunitas gitu, kayak aku juga ya looping dengan porn dan masturbasi gitu. Mungkin kayak apaan sih perempuan gitu, tapi kayak ada sesuatu yang sangat dalam yang sampai akhirnya tadi Kak Uci cerita tentang waktu kecil tuh itu jadi topik yang menarik Kak Ucit itu gitu, dan sama juga gitu dari kecil aku mencari jawaban gitu kayak untuk bisa pulih, untuk bisa merasa konten, untuk bisa merasa kayak reframing myself lagi gitu. Sehingga kayak perjalanan healing ini yang emang dari kayak berangkat dari gereja pelayanan yang sangat ya mungkin katanya kayak wih good girl abis gitu, tapi ya itu cuma jadi jubah aku aja gitu untuk menutupi rasa tidak berharga aku gitu, kayak prestasi kayak gitu. Tapi ternyata banyak proses pemurnian di tengah jalan gitu yang akhirnya ya aku jadi belajar compassion ke diriku gitu, dari yang emang aku yang Katolik bener-bener kayak radikal banget mungkin yang tadinya masih ini banget sampai aku bisa belajar open minded dan kayak ya kalau aku masih yang kolot dan sangat fanatik mungkin aku nggak akan ketemu Kak Ucit di komunitas-komunitas apa itu gitu. Jadi di situ aku malah melihat Tuhan segitu egaliter dalam dan lembut sekali gitu dalam perjalanan aku menemukan diriku di setiap itu gitu. Bahkan proses aku mereframing diriku itu aku jadi bisa compassion ke diriku dan ketemu dengan healing ini belajar modalitas ini dan orang yang pertama yang aku terapi justru malah om aku. Ya, itu gitu kayak sampai Tuhan ngasih gitu momennya, jadi yang kayak emang bener-bener kayak kadang kita kira kan orang-orang yang terlibat dalam luka kehidupan kita gitu kayak mengambil sesuatu yang mungkin itu jadi destruktif kayak merusak kita atau gimana gitu, tapi ternyata ketika kita dengan ya udah gitu kayak mau untuk mendekat lebih ini dan melihat seapa adanya gitu, kayak genuinely kayak ya mau tahu kayak apa sih gitu, dan ya itu gitu kayak momen itu kayak ya ini ya yang Tuhan tunjukkan gitu kayak bahwa ternyata kayak orang-orang yang menyakiti kita pun juga adalah orang-orang yang terluka gitu, yang ternyata sebegitunya sampai kayak akhir wah gila wajar sih kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget momen-momen yang kayak itu semua ya aku jadi bisa compassion ke beliau gitu, dan yang kayak itu gitu. Dan aku yang tadi aku bilang aku tuh adiksi porn dan masturbasi itu gitu, tapi ya dulu kan aku melihatnya kayak belajar di agama itu dosa, itu apa segala macem gitu. Belajar maksudnya kayak kalau kita melihat biologi yang kayak kan kayak merusak otak ini narkolema apa segala macem gitu. Tapi kalau kita lihat di kayak map of consciousness Hawkins, kayak orang-orang yang merasa ya itu gitu unworthiness-nya berantakan itu mereka ada di level yang paling bawah, shame. Dan shame itu tuh untuk naik ke atas itu tuh kayak hebring banget kalau misalnya kita tuh ya emang bener-bener makanya kayak aku ya segitunya gitu, dari kecil aku udah kayak mencari kayak apa hidup apa ini, kayak gimana pulih, gimana sehat, gimana bisa waras kayak gitu. Dan sampai akhirnya yang gitu dan ya aku
di situ juga hubungan aku sama diri, maksudnya kayak sama rahimku sangat berantakan. Kayak kalau perempuan siklusnya mungkin bukan mungkin, siklusnya kan memang normalnya bulanan ya, datang bulan menstruasi gitu. Aku tuh ya kayak 3 bulan sekali, setahun sekali, bahkan kayak parahnya lagi 2019 sampai 2025 itu 6 tahun aku nggak pernah menstruasi. Karena hari pertama kali aku mens itu di hari ulang tahun om aku gitu. Dan jadi kayak itu sesuatu yang kayak asosiasinya kayak ih najis, gue nggak mau yang kayak gue tolak-tolak gitu. Jadi kayak bener-bener di polar ekstrim yang aku addiction tapi aku juga menolak, kayak aku repress energi seksual itu gitu. Sampai akhirnya kayak proses healingku ini ya Tuhan bawa kepada satu clarity yang wah betapa kita nggak tahu ya ternyata kalau misalnya drive yang kita kira itu libido itu tuh hasrat yang aduh gue lagi ini nih kayak gitu, sebenarnya tuh kayak pesan dari tubuh yang stimulus itu tuh hadir ya karena kayak badan lu tuh lagi ngasih tahu gitu, kayak pola-polanya tuh ada gitu teman-teman. Jadi kayak biasanya tuh kalau aku lihat lagi pola aku gitu ketika aku melakukan self pleasure itu gitu, kayak pasti kayak ketika melakukan ketika kayak memang lagi hektik banget atau yang kayak lagi stres. Bukan stres, iya bisa stres atau kayak kreativitas itu kayak provoking creativity itu kayak, dan yang sampai kayak ternyata ini tuh energi seksual ini yang aku akhirnya figuring out gitu kayak di perjalanan ini, kayak energi seksual ini adalah energi netral yang divine, yang sakral, yang ya ini kayak life force yang energi kehidupan gitu, energi kreativitas gitu. Di situ kayak proses aku healing rahim secara holistik juga gitu. Akhirnya kayak Mei kemarin akhirnya aku menstruasi lagi setelah 6 tahun aku nggak menstruasi, dengan aku bisa akhirnya buat pertama kali kayak di event gitu, kayak woman circles dan kayak cerita akhirnya kayak buat pertama kalinya yang kayak ya gue ya ini manusia dengan gelap terangnya gitu loh, tapi yang kayak bukan berarti kayak gelap yang lo takut-takutin, yang kalau lo tutup-tutupin itu jadi sesuatu yang membuat lo takut untuk mengakui itu, tapi kayak bisa jadi itu ada pintu liberasi yang membawa lo pada sesuatu yang powerful banget ya. Dan aku banyak banget menemukan gift aku kayak ketika aku terhubung dengan rahim dan yang kayak channeling yang sampai bisa jadi teman-teman udah ya sempat teman-teman di sini main sama Teja dan terhubung sama kayak ya itu gitu, kayak Tuhan yang menggerakkan semuanya gitu. Ya aku bisa ngomong seberani ini pun juga yang kayak ya dari hari pertama itu kayak bagaimana belief itu bisa terbentuk gitu, dan yang kayak karena sebenarnya kayak aku tuh udah diminta banget gitu untuk aku udah bisa ngomong ini di komunitas, udah bisa terbuka gitu, tapi kayak ini tuh kayak dorongannya tuh kayak kamu tuh udah kayak dibagikan di sosmed gitu, bahkan kayak aku resign pun itu tuh kayak jadi Instagramku kan namanya Berharga Tanpa Tapi ya. Itu tuh kayak ekstraksi dari perjalanan kayak si gue yang looping dengan perasaan gak berharga ini sampai aku bisa reframing dengan jernih dan compassion terhadap semuanya gitu, terhadap diriku, terhadap orang-orang di sekitarku, kayak unconditional love itu gimana gitu. Dan untuk bisa ngebawa itu menjadi soul project yang ini tuh nggak bisa disimpan sendirian gitu ya gitu, tapi kayak makanya kayak aku tuh sharing tapi masih muter-muter gitu loh kalau di sosmed, pasti yang kayak iya aku baru tahun ini kan, awal tahun ini aku bilang kayak iya aku pernah dilecehkan secara seksual tapi baru sampai situ aja gitu, kayak what happened behind it, kayak prosesnya apa tuh kayak embodiment, kayak bisa Agnes yang kayak gini itu aku nggak se-vulgar itu karena kayak masih gimana ya, kayak Agnes yang mapres, Agnes yang masih yang kayak identitas itu gitu, tapi yang kayak enggak lagi, kayak di event ini tuh kayak bikin aku jadi ya dijernihkan yang tadi kakak bilang itu, jadi melahirkan clarity, melahirkan
keberanian melahirkan, dan itu sebenarnya kayak hal yang mau aku bilang kayak sexual energy itu enggak selalu yang kayak tentang intimacy yang kayak gitu, enggak, tapi kayak ketika kita bisa hadir, aku bisa ngomong setelanjang ini, sevulgar dan sevulnerable ini, yang I see you, you see me gitu, sehingga dari situ kita bisa jadi jiwa yang apa adanya, yang genuinely kayak okay, we are a human being that life happens and kayak what we learn gitu abis itu gitu. Enggak selalu, maksudnya enggak berarti kayak menjual cerita sedihnya, tapi kayak dari gelap itu kayak yang berat itu gimana kita bisa melihat jadi berkat, akhirnya jadi berkah gitu. Sebenarnya itu yang mau aku bagikan gitu, tapi aku masih takut apa kata orang ya, kayak apa kata apa kata nanti gimana, kayak dosenku lihat nanti gimana gitu. Tapi kayak aku belajar di hari pertama, Kak Ali bilang gimana belief itu bisa terbentuk, gimana kayak dari neuron ini akhirnya dia bisa berkomunikasi jadi ya dalam neuron transmitter itu, dan yang kayak gila capek banget gak sih lu masih mikirin orang gitu. Gitu kayak lu masih mikirin apa kata orang, padahal kayak orang aja berproses dengan jalan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, lahir di dan kayak mungkin lu ketemu dengan orang yang komunitasnya sama gitu, kampus yang sama, tapi kita udah bener-bener beda gitu. Bahkan Hebrinya lagi kalau bisa diekstrak lagi sampai past life-nya itu bisa jadi ada residu-residu yang membawa itu gitu. Dan yang kayak kenapa lu berusaha untuk mengekspresikan sesuatu tapi masih yang kayak ya itu gitu. Lagi-lagi kan sebenarnya akarnya apa? Lo takut ditolak aja, dan akarnya apa? Kayak ya Anwar Tiwun yang belum beres itu gitu. Dan yang kayak terus ya siapa yang paling bisa lo kontrol, siapa yang paling bisa kasih itu lebih dulu? Ya diri sendiri gitu, kayak itu ngapain lo gitu kayak. Jadi tepuk tangan untuk Agnes. Jadi kayak gitu, jadi kayak sebelum Kak Ucit pulang, sebelum acara ini berakhir besok gitu kayak this is one of my memorable moment yang mungkin kalau kayak nanti aku akan ya itu kayak aku resign kan dari September ya, udah di sini gitu, dari Manado gitu. Dari Agnes tuh dulu pengen jadi dosen, pengen jadi peneliti gitu, dan Tuhan udah kasih gitu kolam-kolamnya, kayak ternyata ini buat aku mencoba tuh kayak dikasih gitu. Tapi ternyata ketika aku mengenal diriku, aku menggali gitu, cita-cita ini nggak dari aku ya, cita-cita ini tuh kayak false self aku, jubah yang aku ambil untuk ya biar mama papa nggak diremehin orang lain, keluarga kami, biar ya gitu, jadi kayak trophy child gitu. Dan juga nutupin unworthiness tadi dalam diriku gitu. Dan ketika aku sadar itu kayak itu ngedraining aku banget. Aku kerja cuma buat uang doang, kayak aku kayak kehilangan itu gitu. Padahal ibarat kata aku udah kerja bareng Australia, aku udah kerja di riset yang terkenal, aku udah yang kayak ibarat kata kalau Agnes masih memegang kayak cita-citanya yang jadi dosen, jadi peneliti gitu, ini kayak bangunan udah mau jadi gitu. Kayak bosku sayang banget sama aku, leaderku sayang banget sama aku gitu, tapi yang kayak dengan semua yang kayak ini dan kayak turbulensi, aduh, yang kakak bilang tadi tuh muter-muter itu gitu, kayak itu terus memanggil aku, tapi lu ngeledek gue banget gitu, kayak padahal mungkin lu cuma berdiri dengan ngeledek, maksudnya kayak berdiri dengan ya udah muter-muter sambil ketawa receh, maksudnya kayak ya udah biasa aja gitu, tapi kayak segitu triggering gue banget karena kayak gue terus kayak, karena kan masih yang kayak gimana kata orang kalau tahu cewek kok self pleasure, ya padahal ya kita nggak tahu aja channeling sexual energy itu dengan menyadari dan menghayati bahwa itu adalah sesuatu yang ya ini gitu, gue bisa ya ini kayak seterbuka ini ya ini gitu, intimacy itu gitu, kayak the sense of belonging, the sense of oh I got you, kayak gitu. Vulnerability itu sebenarnya ekstraksi dari sexual energy yang udah didistorsi dan dieksploitasi dengan film-film yang
ya itu buat nyetir kita, buat nyetel kita ke perasaan gak berharga itu kayak programming dunia itu gitu, bikin kita jadi manusia yang gak berkesadaran dan akhirnya ya nggak ngerti powernya gitu. But once you connect with what's the pure divine meaning of it, kayak you get your power. Dan jadi kayak di sini tuh aku tulis, nanti aku juga pengen sih minta di review lagi. Tapi di sini aku tulis tuh, mana ya? Nanti kita tunggu di @berhargatanpatapi ya, Agnes ya. Thank you, tepuk tangan dong buat Agnes. Sini peluk dulu. Jadi hanya dengan menjadi diri kita aja, ternyata kita segitu powerfulnya gitu. Jadi kayak Kak Ocit kan mungkin kayak cerita pengalaman beliau aja, pengalaman dia aja gitu. Tapi kayak ternyata bisa mendorong, mendobrak. Dan kayak ya kamu adalah bagian dari keberanian terbesarku yang ketika aku bisa membagikan ini dengan lebih wild dan raw untuk kolektif. Ketika kamu nanti mungkin ngerasa nggak nyaman, nggak enak, atau kayak ngerasa hidup ini artinya apa, please lihat ada Agnes yang hidupnya se-transformatif itu, bisa seberani ini nantinya gitu lah. Terima kasih Agnes, thank you for being you. Terima kasih buat cerita journey-nya. Thank you, lanjutin lagi ya Berharga Tanpa Tapi ya. Thank you so much. Gue cuma bilang gue sangat bersyukur lu ngomong. Yes. Tadi kan antara lanjut enggak waktu, tapi I'm glad that you. Yes, thank you. And I think Thank we you. all do. Terus thank you. Dan thank you juga semua pertanyaannya. Dan tentunya juga thank you Ucit sudah Sama, terima meluangkan kasih. waktunya. Thank you. Aku yang terima kasih sama semuanya, sama Mas Ali juga. Mungkin is there any last thing that you want to share before we Apa close? ya? Berhubungan dengan revisi hidup kah? Intinya sih sebenarnya aku sekali lagi juga mau berterima kasih untuk Mas Ali udah ngundang buat tim revisi hidup. Thank you guys. Sudah memberi kesempatan. Untuk batch berapa ini? Batch 5, batch 5 terima kasih, energi baiknya, love banget. Intinya sih sebetulnya kalau udah bisa ada di kelas ini, dapetin ilmu yang berharga ini, itu adalah satu hadiah yang luar biasa. Karena nggak semua orang bisa punya kesempatan dapetin akses seperti ini, jadi jangan lupa diaplikasikan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dan terus menebarkan terang itu dari diri sendiri, berpendar supaya orang-orang lain juga bisa ikut bersinar. Amin. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ucita Pohan. Terima kasih.